Halo semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi sastra. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama pengertiannya, yang kedua contoh penerapan, dan yang ketiga analisis penerapan. Adapun pengertiannya yaitu psikologi sastra adalah cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas dan pantulan kejiwaan. Karya sastra sendiri memiliki arti karya cipta yang berisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar atau permasalahan yang dialami oleh pengarangnya. Psikologi sastra merupakan analisis teks dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis. Dengan memusatkan perhatian pada tokoh-tokoh, maka akan dapat dianalisis konflik batin yang mungkin saja bertentangan dengan teori psikologis. Adapun analisis unsur psikologis tokoh cerpen Perempuan Balian karya Sandi. Tokoh aku yang ingin meninggalkan kampung tempat upacara balian dan pada saat itu latarnya di warung. Ego. Tokoh aku meninggalkan kampung karena alasannya pergi ke kampung itu sudah terpenuhi. Super egonya, tokoh aku lebih memilih diam ketika terjadi pembicaraan yang dia dengar di warung, karena dia merasa pembincangan tersebut tidak akan mempengaruhi hasil penelitiannya. Sifat seseorang tidak mau ikut campur terhadap permasalahan orang lain, yaitu tokoh aku yang tidak memperdulikan perbincangan orang-orang pergi meninggalkan kampung setelah urusannya selesai. Dia hanya memperdulikan penelitian yang baru saja dia selesaikan, yaitu mencari tempat di mana terdapat emas dan akan dilaporkan kepada perusahaan besar. Psikologis tokoh analisis. ID. Aku melakukan hirupan terakhir kopiku sebelum persiapan pergi meninggalkan warung. Ego, aku melakukan hirupan terakhir kopiku sebelum persiapan pergi meninggalkan warung. Aku harus segera memulai perjalanan sebelum matahari meninggi. Selama perjalanan meninggalkan kampung di pinggiran hutan pegunungan meratus itu. Superego, aku melakukan hirupan terakhir kopiku sebelum persiapan pergi meninggalkan warung. Aku harus segera memulai perjalanan sebelum matahari meninggi. Tugasku selama 2 hari minggu melakukan penelitian, termasuk menyaksikan upacara balian sudah berakhir. Tokoh Idang. Idang ini ialah seorang perempuan muda. Keinginan untuk diperhatikan dan diterima dalam masyarakat, tetapi karena dia telah dianggap pembawa sial, maka masyarakat menjauhinya, sehingga dia menceritakan hal-hal mistis sekedar menunjukkan bahwa dia juga punya teman. Akan tetapi hal itu yang membuat masyarakat beranggapan kalau dia kurang waras. Ego. Aku ingin diperhatikan perempuan muda itu membuat uluh-uluh sehingga membuat orang-orang melihatnya dan sekedar menunjuk kalau dia punya teman di hutan, maka dia selalu pergi ke hutan. Superego, sifat seseorang yang ingin diterima dan dipenuhi, yaitu tokoh perempuan muda yang menceritakan hal-hal mistis, mempunyai teman yang banyak, dan berperilaku yang membuat orang melihatnya, hingga akhirnya dia membuktikan apa yang dia bicarakan selama ini betul-betul adanya dan berhasil mengobati orang, walaupun dengan cara tiba-tiba. ID. Kepada orang-orang, ia sering mengatakan, ada ular besar menyusup dalam mimpiku. Ular itu bukan mimpi, tapi ular yang menusuk. Dalam mimpiku juga aku sering bertemu ayah. Aku banyak menemukan makhluk-makhluk aneh di sana. Mereka bersahabat. Ceritanya kepada teman-teman sebaya.
Dan karena cerita semacam itu pula menyebabkan Aipur perlahan-lahan dijauhi oleh teman-temannya. Namun, ia mengaku tak pernah merasa kesepian. Teman-temanku di dunia lain jauh lebih banyak. Seseorang bercerita kepadaku meniru ucapannya. Ego kerap mengamuk kesurupan dan meracau menceritakan tentang mimpi-mimpi yang aneh. Idang memang tak seperti kebanyakan perempuan lainnya yang hidup di pegunungan meratus. Seorang perempuan muda, yaitu Idang, dia memilih masuk secara tiba-tiba ke dalam acara Balian sebagai Idang dan berhasil mengobati anak yang sakit parah, memanjat pohon, hal yang hanya pantas dan perlu kekuatan seperti dimiliki oleh laki-laki. Ia juga kerap melakukan perjalanan sendiri ke hutan-hutan terdalam, hutan-hutan terlarang. Sprenggo, seorang perempuan muda tiba-tiba menghambur ke tengah upacara, menari-nari, mulutnya merapal mantra-mantra yang tak pernah terbaca oleh Balian manapun juga, dengan diiringi deting gelang kedua tangannya. Tapi malam itu Idang, seorang perempuan muda yang dianggap gila, menyeruak ke tengah-tengah upacara, menari-nari, menyanyi, merapalkan mantra-mantra yang sebelumnya tidak pernah dibacakan oleh Balian. Tokoh Damang Itat atau lelaki tua. Aidi tidak terima akan kehadiran Idang atau Balian, perempuan yang berhasil menyembuhkan penyakit orang padahal dia sudah susah payah mengobati orang tersebut. Maka dia ingin menyingkirkan Idang, perempuan muda tersebut, dengan memprovokasi masyarakat. Ego Damang Itat atau lelaki tua. Karena ingin menyingkirkan Idang, perempuan muda, Damang Itat memprovokasi masyarakat dengan melontarkan ancaman atau bencana yang akan diterima kampung. Superengko, Damang Itat atau lelaki tua lebih memilih pergi ketika apa yang dia katakan tidak digubris oleh masyarakat. Sifat seseorang yang tersingkir dari profesinya, yaitu tokoh Damang Itat atau orang tua yang berusaha mempengaruhi masyarakat agar perempuan muda sebagai Idang yang Balian pada malam sebelumnya dan berhasil menyembuhkan anak yang sudah sakit parah tidak dipakai untuk kesekian kalinya. Ini menyalahi adat. Tidak pernah ada seorang perempuan, apalagi perempuan itu dianggap gila, bisa menjadi seorang Balian. Ini alamat mendatangkan bencana, ucap seorang lelaki tua warung kepada dua lelaki yang lebih muda. Ego, dengan wajah agak memerah, orang tua itu berucap, "Kalian anak muda ini, tahu apa kalian tentang Balian? Kalian lihat saja nanti, hutan dan kampung kita nantinya akan ditimpa bencana, dan itu karena perempuan gila yang hendak menjadi Balian." Superego. Setelah membayar kopinya, lelaki tua itu pun pergi meninggalkan warung sambil memerutu celaka. Tokoh seorang ibu muda, sifat ketangguhan orang tua kepada anaknya, yaitu keteguhan hati orang. Aidi, seorang ibu muda yang ingin mengobati anaknya dari penyakit hingga dia rela menunggu lamanya pengobatan atau upacara walaupun itu berhari-hari. Ibu, seorang ibu muda karena ingin menyembuhkan anaknya yang sakit, ibu muda itu rela menunggu berhari-hari walau badannya tidak sanggup lagi menahannya. Super ego. Seorang ibu muda, dia telah siap akan apa yang akan terjadi terhadap apa yang akan menimpa anaknya. Ibu tua yang selalu menunggu pengobatan anaknya sampai sembuh, walau badannya sudah lemas dan tak terurus. Kehabisan air mata, terduduk lemas di sudut belakang balai. Bentuk matanya menebal, rambut membiarkan tergerai, kusut berhari-hari tak tersisir, tangan dan dilembutkan minyak jelantah. Ia pun
Ialah ibu si anak yang kini nyawanya tengah diawang-awang dalam pertolongan para balian yang terus menari dan meramalkan mantra-mantra. Di bawah seorang ibu muda yang telah kehabisan air mata, duduk lemas di sudut belakang balai, kantung matanya menebal, membiarkan. Terima kasih jika ada kesalahan yang kurang dipahami. Mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.